Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ketiga dengan judul Awal yang Berat. Bacalah kitab Keluaran pasal 5. Pernahkah Anda mengalami masa-masa yang sangat berat seperti Musa? Allah mengutusnya kepada Firaun agar melepaskan bangsa Israel dari perbudakannya. Tentu Firaun tak sudi, sebab kerja paksa bangsa Israel sangat menguntungkan baginya dan bangsanya. Tapi di saat yang sama, bangsa Israel yang akan dibebaskan itu juga menolak dan tidak bersyukur atas rencana pembebasan itu. Bahkan mereka malah memfitnah, mengutuk dan menyumpah serapahi Musa. Karena kondisi hidup mereka semakin berat, tepat setelah Musa menghadap Firaun untuk membebaskan mereka. Murka Firaun sangat menjadi-jadi. Bangsa Israel semakin ditindas dan dipaksa bekerja semakin banyak, namun tak lagi diberi makan yang layak. Tapi sesungguhnya itu hanyalah bagian awal kelepasan mereka. Seharusnya bangsa itu sadar bahwa momen kelepasan sudah ada di depan mata mereka. Tuhan sendiri yang akan melepaskan mereka dengan lengan yang kuat dan tangan yang teracung. Tapi bangsa itu hanya melihat dampak yang sesaat. Mereka hanya menilai dari permukaan. Mereka terlanjur putus asa karena prasangka buruk terlalu dini. Mereka menjadi tidak percaya sepenuhnya rencana pembebasan itu. Andai mereka percaya sepenuhnya, maka mereka akan melihat mujizat kelepasan dari Allah. Sebab hanya Allah yang akan bekerja untuk menyelamatkan mereka. Allah tidak butuh bantuan dan peran mereka sama sekali. Allah mengucapkan janji kasih karunia-Nya secara sepihak pada dirinya. Bacalah Keluaran 6 ayat 6-8. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lihatlah, tidak ada peran bangsa itu sama sekali. Dan memang itu maunya Tuhan. Tuhan hanya butuh mereka percaya saja. Maka Tuhan pasti menyelesaikannya untuk mereka. Demikianlah kita saat ini. Sering sekali kita menyerah dan tak mau lagi melanjutkan perjalanan hidup ini. Hanya karena kita melihat hal yang buruk terjadi di awal. Padahal realitas sesungguhnya bukan terletak pada siapa kita di saat sekarang, tapi pada siapa kita di masa yang akan datang. Hanya mereka yang terjaga dan tersadar yang mampu menangkap sinyal semesta yang telah menyusun momentum ilahi ini. Jika saat ini hidup kita merasa seperti diuji habis-habisan, bukan berarti itu kehancuran. Tapi itu justru proses penataan. Badai datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan jalan. Jadi, jika datang masa yang sukar dan berat, justru jangan mundur atau lompat dari peristiwa itu, seperti kebanyakan orang yang memilih untuk ragu dan tidak percaya. Salah melangkah bisa kehilangan momentum yang telah menunggu sejak kelahiran kita. Saat ini mungkin kita merasa hidup seperti diaduk-aduk, seperti dihantam ombak dari segala arah. Jangan buru-buru menganggap itu sebagai penghukuman atau kejatuhan. Justru sebaliknya, badai seperti ini adalah pertanda bahwa semesta sedang membentuk ulang jiwa kita yang menerima takdir besar yang tidak mungkin datang jika kita masih dalam kondisi lama. Seluruh pola pikir dan struktur emosi kita harus dirombak total agar mampu menampung berkat yang luar biasa. Dalam keheningan air mata, dalam tekanan situasi yang tak terduga, sesungguhnya ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, mengangkat semua yang tidak selaras dengan jiwa kita. Sekali lagi, ini bukan masa kehancuran, ini justru masa pemurnian. Seperti benih yang harus terkubur dalam tanah yang gelap, demikianlah kita akan bertumbuh, berkecambah dan berbuah. Kita sedang ditanam, bukan dikubur. Rasa lelah, kesepian dan ketidakpastian yang kita alami adalah gerbang menuju kepekaan ilahi. Semakin kita hancur, semakin kita jujur kepada diri sendiri. Dan dalam titik terendah seperti itu, kita telah menjadi wadah yang siap menerima petunjuk dari dimensi yang lebih tinggi. Tuhan tidak menitipkan kekuatannya pada jiwa yang masih menggenggam dunia dengan penuh rasa takut. Allah memilih mereka yang bersedia melepas kendali, berserah sepenuh hati, dan tetap berjalan walau tidak tahu kemana harus pergi.
Tapi yang pasti, di ujung jalan ada cahaya abadi yang telah menanti. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan, tanggal 17/2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.